tertulis, nggak ada hujatan. Anda coba pakai ini. Bentar ya, coba Anda pakai ini ya. Yang namanya menghujat ya, yang namanya menghujat itu adalah sesuatu yang disampaikan tanpa data. Kalau saya tidak pernah menghujat, tapi tertulis di kitab Anda. Sayangnya umat Kristen ya, umat Kristen sering menentang kitabnya sendiri loh ya. Ah tuh. Aku tadi karena kan gini bang, abang nggak tahu tiba-tiba abang tulis Tuhan COD di Kristen. Nah, kan saya bukti. Gini, yang saya buktikan kan COD-nya ya. Tuhan di Lukas 2 nomor 11 lahir. Lalu Tuhan yang baru lahir dibawa ke Yerusalem, diserahkan kepada Tuhan. Jadi Tuhan COD dengan Tuhan. Bentar bang ya. Yohanes 3 ayat 16. Kenapa abang terus ini abang yang bertanya sama saya apa nih? Kalau saya bertanya kepada Anda ada berapa Tuhan di situ? Satu Tuhan. Kagak jujur ya. Kenapa kagak jujur? Sekarang yang lahir Tuhan atau bukan? Tuhan. Yang menunggu itu di Yerusalem Tuhan atau bukan? Bapak. Berapa Tuhan di situ? Satu kan? Agak jujur. Kenapa? Bahkan kitabnya sendiri ditentangnya ya. Karena ada. Sekarang saya tanya lagi, sekali lagi saya tanya. Di Lukas 2 nomor 11 yang lahir itu Tuhan atau bukan? Tuhan. Satu ya Tuhannya. Di Lukas 2 nomor 22 ya, yang menunggu itu siapa? Bapak. Tuhan juga. Artinya di agama Kristen bentar dulu, Tuhan juga yang menunggu. Abang nggak tahu, abang senono bilang COD. Saya tanya Anda, yang menunggu itu Tuhan juga atau bukan? Tuhan, cuman ada berapa Tuhannya? Artinya Tritunggal. Ya, iya. Jelas ya, ditentang sendiri. Iya. Di sini Tuhannya ya teman-teman nih satu ya. Nih ya. Satu ya. Ya. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Satu Tuhannya. Habis itu Tuhan yang bayi tadi dibungkus ya dengan lampin. Nah, habis itu ya ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Kepada Tuhan. Ada berapa Tuhan? Tuhan yang dibungkus, Tuhan bayi. Ini Tuhan mana lagi nih? Tuhan mana lagi nih? Iya, biar saya jelasin dulu. Ada berapa Tuhannya? Menurut kami orang Kristen, Tuhan kami ya satu. Makanya menurut Kristen. Menurut kitab Anda seperti apa? Itu menurut Kristen. Menurut kitab Kristen kayak gimana? Itu kan perasaan abang. Bukan perasaan saya. Ini tertulis. Ini tertulis di kitab Anda, bukan perasaan saya. Kalau perasaan saya bisa aja saya berasumsi. Ini saya baca dari kitab Kristen, kitab Anda. Itu apa? Maka dari itu, biar saya tahu artinya, saya tanya, ada berapa Tuhan di sini? Kitab orang Kristen. Ada berapa Tuhan? Tadi yang dibungkus satu, yang di sini? Yang dibungkus tuh Yesus, diserahkan kepada Bapa. Tuhan atau bukan itu? Tritunggal. Kalau orang Kristen tuh Tuhannya satu, tiga itu satu. Nah, sekarang Yesus dibungkus. Yesus itu Tuhan, betul? Iya. Nah, Tuhan. yang menunggu ini menurut orang Kristen ya. Yang menunggu di Yerusalem Tuhan atau bukan? Tuhan juga. Tuhan. Ada berapa Tuhannya? Kan Bapa. Yesus sama Bapa itu satu. Nah, mulai mabuk.
Mulai mabuk, jurus mabuk ya. Abang yang nggak tahu di agama Kristen. Aduh, Bang, jangan Sekarang aku berasumsi tanya, ya. Jangan berasumsi. Pertama, kagak pernah Yesus ngajarkan Tritunggal. Terus nggak ada di situ Tuhan 3, tapi di situ Tuhan Anda 2. Ya, jangan asumsi. Mau aku jelasin nggak? Iya, biar aku jelasin. Abang jangan asumsi sendiri agama orang lain. Abang kan Jelasin sesuai tertulis di kitab Anda ya, sesuai dengan apa yang diajarkan Yesus. Bang, gini, kita dewasa ya. Kalau kita melihat dari sekilas dari aku, contohnya aku orang Kristen. Kalau aku lihat Al-Quran abang, pasti dibilang, oh ini menjelek-jelekkan agama Islam. Aku nggak bilang agama orang itu nggak benar, gitu. Abang seorang ustadz, coba seorang ustadz, ya Muslim ya. Ini kerjaannya menghujat agama orang lain. Siapa yang menghujat? Ini tertulis, nggak ada hujatan. Anda coba pakai ini. Bentar ya, coba Anda pakai ini ya. Yang namanya menghujat ya, yang namanya menghujat itu adalah sesuatu yang disampaikan tanpa data. Kalau saya tidak pernah menghujat, tapi tertulis di kitab Anda. Sayangnya umat Kristen ya, umat Kristen sering menentang kitabnya sendiri loh ya. Ah tuh, nggak ada yang namanya menghujat. Oke? Aneh hamba bilang. Apa seorang ustadz loh ngomongnya kayak gitu harusnya. Bang, harusnya ya. Abang ngajarin agama abang aja, ngapain urusin orang Kristen? Salah. Bentar, seharusnya Anda lihat pendeta Anda dulu ya. Jangan lihat umat Islam dulu. Coba lihat internal Anda dulu. Coba lihat pendeta ngapain, seorang pemuka agama, seorang pendeta ngomongin Islam. Tunjukkan. Oh, tunjukkan. Iya. Anda Katolik atau Protestan sih? Aku Kristen Protestan. Aku tidak malu. Protestan. Menunjukkan agamaku. Iya. Oke, ya. Nih ya. Ya. Apa yang dia katakan nih? Nih ya. Contoh ya. Bang mana? Coba lihat. Nih ya. Saya ambil dari Elia nih ya. Elia dan pastor. Nih. Sabar. Sebentar ya teman-teman. Saya ambil di YouTube masalahnya. Boleh. Nih ya. Tuh ya. Ini aja apa judulnya nih? Nih. Nih. Ini aja apa judulnya nih? Mana tuh? Ya. Tuh ya. Nih, ya. Nah. Apa judulnya nih? Tiba-tiba muncul cahaya saat sedang baca Quran. Coba sekelas pendeta, sekelas pastor ngomongin agama orang, dibalas oleh seorang ustadz ya ngamuk, merasa terjolimi. Itulah ya. Anda merasa terjolimi. Apanya? Siapa yang pendeta? Siapa pendeta? Oh, ini siapa ini? Ini bukan pendeta. Mana? Ini bukan Romo. Mana? Ini siapa? Kamu kenal nggak? Kamu kenal nggak ini siapa? Tanya dulu, dia pendeta apa bukan? Iya. Ini Romo ini ya. Ini Anda kenal nggak? Kenal. Iya. Nah ini siapa nih? Ini siapa nih? Yang sering ngomongin Elia? Islam nih. Elia. Ini siapa nih? Elia. Dia kan bukan seorang pendeta. Ya, pastor tadi. Mana pastor? Nih. Pastor bukan seorang pendeta. Oh, Romo Daniel bukan seorang pendeta ya teman-teman ya. Bukan. Pendeta. Iya. Jadi ya kagak usah ya sekelas pendeta, seorang Romo aja gitu ya teman-teman ngomongin Islam. Nih sekarang saya tanya lagi. Nih ya. Nih. Boleh, Bang, boleh. Baik. Ya. Nih ya.
Sekarang saya mau tanya, ini pendeta atau bukan? Ya, pendeta. Pendeta. Apa yang dia bicarakan? Ya Bang, bukalah sendiri, aku mana Nah, tahu. tuh. Karena aku Apa yang dia nggak mau bicarakan tuh? Nih, apa nih? Iya. Mana tuh? Ini apa yang dibicarakan pendeta? Hah? Islam 100% agama kriminal. Ngomongin agama orang ya. Bukan cuma itu pendeta, masih banyak puluhan pendeta yang ngomongin Islam ya. Iya. Makanya. Kalau abang bilang dia menghujat agama Muslim, aku bilang ini terus terang ya, aku seorang Kristen. Aku bilang ininya nggak ada. Ya udah, kau terus protes aku sama Kristen. dia, bukan protes ke saya, ya. Iya. Jadi gini, saya jelaskan kepada Anda ya, silakan Anda protes kepada dia. Sabar. Kok suaranya double. Jadi silakan Anda protes kepada dia ya. Ngapain kau bahas Islam? Otak kau nggak ada. Kau sampaikan ke dia ya. Gara-gara kau umat Iya. Islam seperti Ustadz Yusuf ya harus menjelaskan Oke. kekristenan ya. Oke. Iya, sekarang Kayak gitu. sekarang Jadi kau kagak usah curhat sama saya, nggak usah. Nggak usah curhat, bilang aja kamu bilang dulu sama dia sebelum sama saya ya, kau bilang dulu sama dia. Tahu, itu abang Ustaz Oke. sok tahu. Iya, jadi kau bilang dulu sama dia, jangan kau sok tahu tentang Islam gitu ya. Makanya dibalas kalau saya menjelaskan tentang kekristenan sesuai tekstual dia merasa paling terjolimi ya. Aduh bocah. Coba agar kamu itu lebih banyak ini ya, agar banyak lebih berpikir dewasa. Kau belajar dulu banyak gitu ya. Jangan pemikiran itu kayak bocah. Kau sampaikan dulu kepada pendeta. Kau ngapain kau bahas Islam gitu ya? Ya. Kagak usah ketika saya meluruskan kembali ya. Lalu Anda merasa paling terjolimi, Kristen itu ngapain coba? Apa coba? Coba suruh pendeta-pendeta kau hadapi saya ya. Kagak usah kau gitu karena kau belum mampu gitu. Kau harus banyak belajar dulu ya. Nanti 10 tahun ke depan baru bisa hadapi saya lagi ya. Gitu. Coba kau ke pendeta kau dulu, kau ke gereja nanti hadapi pendeta Yusuf PI gitu bilang ya. Gitu aja. Kayak gitu aja. Makanya kau kagak usah curhat sama saya ya. Yang kau perlu protes itu pendeta-pendeta kau yang ngomongin tentang agama saya. Ketika saya meluruskan ya tentang agama saya, lalu saya mirroring ya dengan apa yang tertulis di Kristen, kau merasa terjolimi lalu ngambek sama saya. Ngambek kayak gimana? Kagak usah kau curhat sama saya ya. Jadi jangan berpikiran memang sih mungkin Anda terlalu masih muda, masih kayak pemikiran bocah kecil gitu ya. Lebih tua daripada bapakmu. Ada ya. Jadi kalau kau masih berpikiran seperti bocah kecil ya, makanya kusarankan untuk belajar dulu 10 tahun lagi kalau saya hidup ya, silakan kau kembali ya. Oke. Kayak gitu aja. Ya udah, saya kasih kesempatan kau belajar dulu 10 tahun ya. Nanti hadapi saya baru mampu gitu ya. Oke, belajar dulu ya. Dah turun dulu kau ke pendeta kau dulu ya. Banyak belajar dulu. Gitu aja. Tadi siapa? Romo, bukan pendeta. Ini siapa? Saipudin. Pendeta ngomongin apa? Islam. Nangis kau ya. Ada makanya bocah. Kalau kau belum banyak belajar, kau kagak usah protes sama saya. Kau belajar dulu ya 10 tahun ke depan naik lagi. Silahkan kau protes ke pendeta kau dulu ya. Gak usah playing victim itu, gak usah. Itu adalah sesuatu yang basi yang sering saya hadapi gitu. Ya, sering saya hadapi itu adalah sesuatu yang basi.